Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Astiwi Dan saya Uli Hanifah. Kami dari kelas 11 TKJ 1. 1. Kami akan menjelaskan tentang sistem komputer. Dalam hal ini tentang storage. Secara umum, storage dibedakan menjadi 3. 1. Internal storage, 2. Auxiliary storage, 3. External storage. Internal storage. Internal storage biasanya disebut sebagai main atau primary storage. Luas atau besarnya internal storage untuk menampung data dan instruksi yang menjadi ukuran besarnya suatu sistem komputer ditentukan dengan jumlah byte yang ada di dalamnya. Dilihat dari perkembangan mesin komputer, maka primary storage yang pertama ENIAC komputer menggunakan vacuum tube storage. Dan sejak tahun 1950-an hingga saat ini, primary storage sudah banyak dikembangkan dengan peralatan-peralatan lainnya. 2. Axial storage. Axial storage adalah storage pembantu main storage yang biasanya dapat menampung data dalam jumlah yang besar, yang tentunya tidak dapat ditampung seluruhnya oleh main storage dan berada pada device lainnya di luar Central Processing Unit. Contoh auxiliary storage: 1. Magnetic tape storage, 2. Magnetic disk storage, 3. Magnetic drum storage, dan 4. Mass storage lainnya. External storage. External storage sebenarnya sama dengan axial storage yang berfungsi untuk menampung data yang banyak, namun bukan bagian yang integral dari komputer. Dalam hal ini, data yang berada dalam external storage ini tidak langsung dikontrol oleh komputer, meskipun datanya berasal dari main storage. Media yang digunakan: punch card, magnetic tape unit, magnetic disk unit. Track dan sektor. Track adalah sebuah lingkaran data di salah satu permukaan disk. Track terlalu besar untuk menangani data secara efektif dikarenakan sebuah track dapat menyimpan 100.000 atau lebih byte data. Karena kapasitas yang besar tersebut, maka sangat tidak efisien jika digunakan untuk menyimpan data yang kecil. Karena alasan inilah, maka track dipisahkan menjadi beberapa sektor. Optical disk storage, CD-ROM, singkatan dari compact disk, read only memory, atau piringan CD-ROM ini berwarna perak. Proses pembuatannya adalah dengan cara menaruh selembar lapisan plastik yang telah disinari oleh sinar laser. Sinar laser itu akan membentuk semacam pit atau lubang berukuran mikro yang sangat kecil sekali. Lubang-lubang itu akan membentuk deretan kode yang isinya berupa data. Lapisan plastik itu akan dibungkus lagi oleh plastik cair yang berguna sebagai pelindung dan pemantul. Semua itu prosesnya dilakukan secara bertahap dalam suatu mesin cetakan. CDR, singkatan dari Compact Disc Recordable. Piringan CDR ini umumnya berwarna hijau, tapi ada beberapa yang berwarna biru, merah, dan hitam. Proses pembuatannya mirip dengan CD-ROM, yaitu dengan cara menaruh selembar lapisan plastik. Perbedaannya, lembaran plastik itu belum disinari oleh laser. Lalu, piringan plastik itu akan dibungkus lagi oleh plastik cair yang berguna sebagai pelindung dan pemantul. Menentukan kualitas CDR juga sama dengan menentukan kualitas CD-ROM. Tapi ada yang harus jadi perhatian ekstra, yaitu karena proses rekaman dilakukan setelah CD tercetak dan ada begitu banyak CDR yang dijual di pasaran, maka kualitas lembaran data di dalam CDR itu harus cocok dengan CD writer-nya. Dulu banyak kasus selain dari masalah buffer underrun atau kehabisan suplai data. Dahulu CD writer tidak mampu mengenali lapisan data itu dengan baik. Anda tidak perlu risau, CD writer zaman sekarang sudah mampu mengenali berbagai CDR yang ada di pasaran. Untuk lebih yakin, sebaiknya Anda baca buku manualnya untuk memperoleh informasi daftar CDR yang paling optimal untuk CD writer Anda. Bagi Anda
Yang masih menggunakan CD writer mode lama, silakan kunjungi situs web produser pembuatnya untuk mengupdate firmware. Kegunaan dari update firmware ini untuk membantu CD writer mengenali lapisan-lapisan data tersebut. Bahkan pada beberapa CD writer tertentu, dengan hanya update firmware, kita bisa meningkatkan kecepatan rekam tanpa harus beli CD writer baru. CDRW, singkatan dari Compact Disc Rewritable. Piringan CDRW ini umumnya berwarna ungu. Proses pembuatannya mirip dengan CD-ROM atau CDR dengan cara menaruh selembar lapisan plastik. Perbedaannya, lembaran plastik itu memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup. Seperti yang telah dijelaskan bahwa lapisan data jika disinari oleh laser akan membuat lubang-lubang sebagai kode. Pada CDRW, lapisan data itu dapat lubang-lubang itu dapat menutup lagi jika dibutuhkan. Itulah sebabnya kita dapat merekam dan menghapus media CDRW ini sesuka hati kita. CDRW tidak sembarangan dapat dibaca pada CD player atau FCD player. Untuk bisa membaca CDRW butuh tenaga sinar laser yang lebih kuat dari biasanya. Oleh sebab itu, pastikan bahwa CD player atau VCD player Anda mendukung CDRW. Kapasitas CD. Kapasitas CD dapat digolongkan menjadi dua bentuk fisik. Pertama, piringan CD kecil yang berdiameter 8 cm dan kedua, piringan CD normal yang berdiameter 12 cm. Kapasitas CD kecil 8 cm mampu menyimpan hingga 21 menit atau setara dengan 184,54 MB. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maklumi karena kami masih amatiran dan kami masih belajar. Terima kasih.